Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Check it out. Teman-teman, kalian pernah dengar gak sih tentang istilah atau ekspresi on time? Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah ya mendengar misalnya ada orang yang mengatakan tolong kalau janjian yang on time dong gitu ya, atau besok saya mau ada rapat, tolong semua datang on time ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya on time itu apa? Nah, mungkin kita sering ya mendengar istilah on time ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya maknanya apa sih? Nah, itu yang akan kita kupas dalam video Miss Novi kali ini. Dan selain on time, di dalam bahasa Inggris itu ada ekspresi lain yang hampir mirip dengan on time, yaitu in time, ya. Tapi secara makna ternyata berbeda loh teman-teman. Nah, apa bedanya? Kita pelajari bareng-bareng yuk. Oke teman-teman, yang pertama kali yuk kita bahas dulu tentang apa sih sebenarnya on time itu ya. Dalam bahasa Inggris, on time itu berarti punctual. Ya, punctual itu tepat waktu, tepat pada waktunya begitu ya. Atau not late ya, jadi tidak terlambat. So on time itu opposite-nya atau antonimnya itu adalah late gitu ya. Dan konsep late orang penutur asli bahasa Inggris dengan konsep late-nya kita mungkin agak berbeda ya. Oke, if something happens on time, it happens at the time which was planned ya. Jadi ketika sesuatu itu on time, maka sesuatu tersebut terjadi tepat pada waktunya sesuai dengan yang direncanakan. Seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya my job interview is scheduled for 4 p.m. So I have a job interview ya. Saya punya wawancara kerja begitu ya, yang dijadwalkan pada jam 4 sore ya. Then if I arrive at 4 p.m. it means that I'm on time for the interview. Jadi jika saya datang ke interview tersebut pada jam 4 atau tepat pada jam 4, maka berarti saya itu on time, saya itu tepat waktu begitu ya. Saya tidak terlambat untuk interview ya. Atau misalnya juga I want to hold a meeting ya at 1 for instance ya, and please be on time. Berarti kalau saya mengatakan I'm going to organize a meeting at 1 p.m. and I say please be on time, maka saya menyuruh semua peserta rapat untuk datang tepat pada jam 1 siang sesuai yang dijadwalkan. Seperti itu teman-teman untuk konsep on time. Setelah ini kita bahas tentang in time and let's see the difference. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita akan belajar ya tentang ekspresi in time ya. Kalau sebelumnya on time, sekarang in time. Nah, in time itu apa sih? Kalau tadi on time itu punctual, tepat pada waktunya, tepat sesuai dengan waktu yang direncanakan. Nah, kalau in time ini there is time to spare ya. Jadi Anda datang lebih awal begitu ya. Jadi ada waktu spare waktu yang bisa Anda gunakan untuk melakukan hal lain mungkin ya, tapi di tempat yang sudah dijanjikan seperti itu ya. So there is time to spare and it's not too late ya, karena kebalikan dari in time itu too late ya. Jadi sangat telat begitu ya. Nah, sangat telat versi penutur asli bahasa Inggris dengan versi sangat telat versi kita orang Indonesia mungkin juga agak berbeda ya. Oke,
So if we say that we arrived in time, we're saying that we got there a little early. Ya, jadi kalau misalnya kita mengatakan kalau kita akan datang in time, nah itu berarti kita datang bahkan sebelum waktu yang sudah direncanakan gitu ya. Jadi misalnya tadi job interview-nya jam 4, kalau Anda on time Anda datang jam 4. Tapi kalau Anda in time, Anda mungkin datang jam 3 atau setengah 4 begitu ya. So you arrive a little early gitu ya. Oke, kita lihat contohnya yuk. We arrived in time to get some drinks before the show started ya. Jadi misalnya mungkin Anda nonton film atau nonton pertunjukan gitu ya. Kemudian Anda datang lebih awal dari waktu yang tertera di tiket misalnya seperti itu ya. Jadi Anda bisa beli minum dulu, Anda bisa beli popcorn dulu, Anda bisa beli snack dulu begitu ya. Anda bahkan bisa jalan-jalan dulu, so there is time to spare ya to do other things ya. Atau misalnya ada contoh lain, will you be home in time for dinner? Ya, will you be home in time for dinner? Ya, bisakah kamu pulang gitu ya sebelum jam makan malam gitu ya, sebelum jam makan malam. Jadi masih in time, masih ada time to spare sebelum waktu makan malam tiba. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya selain on time dan in time, khususnya in time, itu ada satu ekspresi lagi yang perlu kita pelajari ya, masih ada kaitannya dengan in time, yaitu just in time ya, tapi secara makna agak sedikit berbeda ya. Jadi kita pelajari yuk. Nah teman-teman, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang in time, nah sekarang saya mau kasih tahu kalian bahwa selain in time itu ada juga ekspresi just in time ya. Jadi kalau in time tadi, there is time to spare, Anda masih punya waktu luang gitu ya sebelum jadwal acara begitu ya. Kalau just in time itu berarti almost too late, hampir saja, hampir terlambat begitu ya, atau at the last moment, atau di detik-detik terakhir begitu ya. Nah maksudnya gimana? Kita lihat contohnya ya. Misalnya, I got stuck in traffic and arrived just in time to catch my flight. Nah, so jadi saya terjebak kemacetan begitu ya, terjebak kemacetan dan datangnya itu udah di last minute, di detik-detik terakhir, just in time to catch my flight. Jadi hampir ketinggalan pesawat gitu ya, bisa dikatakan pesawatnya sudah mau terbang, kita baru datang begitu ya. That's just in time gitu ya. Or I was about to close the door when just in time I remember my key gitu ya. Jadi saya udah mau tutup pintu, pintunya udah mau tertutup, kemudian tiba-tiba saya ingat, oh kunci saya masih di dalam rumah gitu ya. Nah kalau saya tutup pintu, misalnya pintunya otomatis terkunci dan kuncinya di dalam, kan ya nggak lucu ya. Okay, so that's just in time gitu ya, hampir saja, at the last minute gitu ya, almost too late gitu ya. Jadi hampir saja, tapi sebenarnya masih belum terlambat gitu ya, tapi hampir terlambat begitu ya. Jadi sudah mendekati detik-detik terakhir gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah nanti kalian coba buat kalimat versi kalian sendiri dengan on time, in time, dan juga just in time. Oke? Nah itu tadi teman-teman, sedikit penjelasan Miss Novi tentang perbedaan on time dan in time plus just in time juga ya. Nah mulai sekarang kalian sudah nggak bingung lagi ya untuk menggunakan on time maupun in time. Jangan lupa untuk berlatih membuat kalimat kalian sendiri dengan menggunakan ekspresi ini ya.
Oke, sekian dulu video Miss Novi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis apapun itu di kolom komentar di bawah ini. Oke? Nah, jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya supaya Miss Novi makin semangat nih buat video-video selanjutnya buat kalian semua. Oke? Sekian dulu, terima kasih, stay safe and have a great day everyone. See you.